Halo hai, Sobat GP kembali hadir untuk menemani pagi kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. LCR Honda resmi mengumumkan perekrutan Diogo Moreira untuk musim MotoGP 2020 naik kelas ke ajang tertinggi balap motor dunia setelah tampil impresif di Moto2. Dalam beberapa tahun terakhir, Moreira mencuri perhatian berkat bakat dan kecepatan luar biasa di berbagai kategori balap. Selama musim panas, Moreira dikaitkan dengan dua tim besar, Honda dan Yamaha, dan sempat menerima dua tawaran penting, yakni bergabung dengan LCR Honda atau pindah ke Pramac untuk menjadi rekan toprak Razgatlioglu. Setelah jeda musim panas, laporan menyebutkan ia memilih Honda, dan keputusan itu akhirnya dikonfirmasi menjelang Grand Prix Australia. Bos tim LCR, Lucio Cecchinello, menyambut antusias kehadiran Moreira, menyebutnya sebagai talenta besar dengan semangat dan kemampuan luar biasa di berbagai jenis motor. Dengan pengumuman ini, Moreira menjadi pembalap kedua Honda yang dikonfirmasi untuk era mesin 850cc mendatang, bergabung dengan Johann Zarco yang sebelumnya telah memperpanjang kontraknya hingga 2027. Pembalap muda Brazil Diogo Moreira dipastikan akan menjalani debutnya di MotoGP musim 2026 bersama tim LCR Honda. Ya, Moreira dikabarkan telah menandatangani kontrak berdurasi beberapa tahun dengan perkiraan berlangsung hingga 3 musim. Dalam pernyataan pers tim, Moreira mengungkapkan rasa syukur dan antusiasmenya atas kesempatan besar tersebut. Bergabung dengan kejuaraan dunia MotoGP bersama Honda LCR adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Saya ingin berterima kasih kepada Honda dan tim atas kepercayaan mereka kepada saya dan kesempatan luar biasa ini. Ia menambahkan bahwa dirinya bertekad berjuang meraih hasil terbaik di level tertinggi balap motor dunia. Saya bersemangat untuk belajar, berkembang, dan berjuang meraih hasil yang gemilang di level tertinggi balap motor. Honda mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan di MotoGP 2025 setelah beberapa musim yang penuh dengan kesulitan. Menurut sang test rider mereka, Stefan Bradl, motor terbaru RC23 versi 2025 kini jauh lebih seimbang dan tidak lagi memaksa pembalap mengambil risiko ekstrim seperti yang dulu dilakukan Marc Marquez untuk tetap kompetitif. Dengan 4 seri tersisa, Honda kini menempati posisi keempat klasemen konstruktor, hanya terpaut 44 poin dari KTM di urutan ketiga. Bradl memuji perubahan besar yang dilakukan tim teknis di bawah pimpinan Romano Albesiano, mantan direktur teknis Aprilia yang bergabung pada akhir 2024. Ia menilai peningkatan pada mesin, rangka, dan suspensi membuat motor lebih mudah dikendalikan. Mesinnya kini punya tenaga cukup di trek lurus dan pembalap bisa lebih tenang saat masuk tikungan. Selain faktor teknis, Bradl juga menilai kebangkitan Honda merupakan hasil dari perombakan struktur dan efisiensi kerja di markas HRC. Struktur baru yang dibawa Albesiano membuat semuanya lebih efisien dan terarah. Musim MotoGP 2025 menjadi periode sulit bagi Brad Binder. Setelah 4 musim sebelumnya tampil konsisten sebagai andalan KTM dengan torehan 1 kemenangan dan 10 podium, performanya tahun ini mengalami penurunan signifikan. Sejak debutnya, Binder selalu menjadi pembalap KTM terbaik dan tidak pernah finish di luar 6 besar klasemen akhir sejak 2021. Namun musim ini situasinya berbeda drastis. Dengan 4 seri tersisa, Binder hanya menempati posisi ke-11 klasemen sementara dengan 118 poin dan baru sekali finish di 5 besar. Posisinya kontras dengan rekan setim barunya di tim pabrikan, Pedro Acosta, yang berada di urutan ke-6 dengan 215 poin dan 3 podium. Kepada Motorsport, Binder secara terbuka mengakui kekecewaannya terhadap performa musim ini. Pria asal Afrika Selatan ini mengatakan bahwa balapan dari belakang tidak menyenangkan, tetapi tetap bertekad memperbaiki diri. Akhir-akhir ini rasanya tidak menyenangkan balapan di belakang.
dan jelas saya tidak ingin berada di sana, tapi begitulah adanya. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa tim harus bekerja keras meningkatkan kecepatan dan stabilitas motor agar bisa kembali bersaing di papan atas. Sepekan setelah insiden di MotoGP Indonesia 2025, Marco Bezzecchi angkat bicara mengenai kecelakaan yang melibatkan dirinya dan Marc Marquez yang berujung pada cedera bahu kanan bagi sang juara dunia 8 kali itu. Dalam unggahan di blog pribadinya simplythebest.com, Bezzecchi secara terbuka mengakui kesalahannya dan menyebut kejadian itu sebagai pelajaran besar dalam karirnya. Bezzecchi menjelaskan bahwa insiden itu terjadi karena ia terlalu bersemangat lantaran merasa memiliki kecepatan untuk menang setelah tampil kuat di sepanjang akhir pekan. Namun, start yang buruk membuatnya terjebak di tengah grup dan berusaha menyalip terlalu agresif hingga menabrak bagian belakang motor Marquez. Benturan keras membuat keduanya keluar lintasan dan Marquez mengalami patah tulang di bahu kanannya akibat terjatuh di area gravel. Bezzecchi langsung menghampiri Marquez untuk memastikan kondisinya dan kemudian menyampaikan permintaan maaf. Itu sepenuhnya kesalahan saya. Hal seperti ini bisa terjadi di dunia balap, tapi saya tidak akan melupakannya. Ia menegaskan bahwa insiden tersebut tidak hanya menjadi pukulan berat secara mental dan fisik, namun juga menjadi pengalaman berharga untuk tumbuh sebagai pembalap yang lebih dewasa di masa depan. Nama Veda Ega Pratama kembali mencuri perhatian setelah masuk dalam bursa pembalap Moto3 2026. Setelah tampil impresif di Red Bull Rookies Cup 2025, Veda diprediksi segera naik ke level kejuaraan dunia. Musim 2025 menjadi titik balik penting bagi Veda. Meski sempat absen karena cedera di awal musim, ia berhasil bangkit dan menutup tahun dengan 3 kemenangan, 2 finish runner-up, dan 1 podium ketiga dari total 14 balapan. Hasil itu mengantarkannya menjadi runner-up klasemen akhir hanya kalah dari Brian Uriarte. Prestasi tersebut tidak hanya memperkuat reputasinya sebagai talenta terbaik Asia, tetapi juga membuatnya berhak tampil di kejuaraan dunia lebih cepat dari batas usia minimal 18 tahun. Veda yang baru akan berusia 17 tahun pada 23 November 2025, kini disebut-sebut akan memperkuat Honda Team Asia musim depan. Jurnalis Rosario Triolo dari Sky Sport Italia dan media GP1.com melaporkan bahwa kesepakatan sudah sangat dekat. Selain itu, jurnalis MotoGP senior Gunter Wischinger bahkan menyebut Veda akan berduet dengan pembalap Jepang Zen Mitani di tim yang dikelola Hiroshi Aoyama. Kontroversi kembali menyelimuti Toprak Razgatlioglu usai balapan kedua World Superbike Estoril 2025. Pembalap Rock It BMW Motorrad itu melontarkan komentar tajam yang menuding adanya kerjasama antar sesama pembalap Italia yang menghambat peluangnya meraih kemenangan di sirkuit Estoril. Pada balapan tersebut, Toprak harus puas finish kedua di belakang pesaing utamanya Nicolo Bulega. Seusai balapan, ia mengekspresikan kekesalannya, mengklaim bahwa beberapa pembalap Ducati sengaja memperlambat laju balapnya di lap-lap awal. Saya memberi ucapan selamat kepada Iannone karena terkena penalti tapi tetap berhasil melakukan tugasnya dengan baik. Saya pikir semua orang di Ducati bertepuk tangan untuknya. Komentar itu mengingatkan publik pada kontroversi Valentino Rossi tahun 2015 ketika ia menuduh Marc Marquez membantu Jorge Lorenzo dalam perebutan gelar dunia. Dalam kasus kali ini, Toprak menyebut 2 nama, yakni Andrea Iannone dari Patago Eleven Ducati dan Andrea Locatelli dari Pata Maxus Yamaha sebagai pembalap yang menghalangi ritmenya di awal balapan. Pernyataan tersebut menimbulkan perdebatan di paddock, terutama karena belum ada bukti nyata terkait tudingan itu. Meski begitu, atmosfer panas antara Razgatlioglu dan Bulega kini menambah intensitas perebutan gelar World Superbike 2025
yang akan berakhir di Jerez, Spanyol pada 17 hingga 19 Oktober mendatang. Tim Formula One Cadillac dikabarkan menjadikan Charles Leclerc sebagai target masa depan untuk memperkuat skuad mereka. Kabar ini diungkapkan oleh Mario Andretti, juara dunia Formula One 1978 yang kini duduk di Dewan Direksi Cadillac. Dalam wawancara dengan La Gazzetta dello Sport, Andretti menyebut dirinya sebagai penggemar berat pembalap asal Monaco tersebut dan menegaskan keinginannya untuk merekrut Leclerc suatu saat nanti. Cadillac sendiri akan menjalani debut di Formula One pada musim 2026 dengan Valtteri Bottas dan Sergio Perez sebagai duet pembalap perdana mereka. Meski begitu, ambisi merekrut Leclerc di masa depan disebut sebagai langkah besar untuk memperkuat posisi tim baru tersebut di kompetisi elit Formula One.